Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah kalkulus vektor dengan dosen pengampu Bapak Profesor Yerizon dan Ibu Sri Novia Martin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari Trilika Wulandari dengan NIM 2103028, Khairul Ihsan dengan NIM 2103010, Siti Fatimah 2103072, dan Wahyu Medi Chandra 2103011. Sebelum itu, mari kita simak video yang menggambarkan penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian vektor sendiri adalah vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah, misalnya kecepatan dan gaya. Vektor biasanya digambarkan sebagai anak panah atau ruas garis yang berarah, dan panjang panah yang menyatakan besarnya vektor arah panah dan arah panah yang menunjukkan arah dari vektor-vektor tersebut. Selanjutnya adalah penerapan vektor dalam bidang fisika. Yang pertama adalah orang terjun payung. Ketika kita melihat orang terjun payung, bahwa orang tersebut jatuh jauh melenceng dari titik awal. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya gaya dorong angin dan gaya gravitasi yang dipengaruhi oleh vektor. Yang kedua adalah perahu yang menyeberangi sungai. Pada saat kita menyeberangi sungai dengan perahu, maka vektor kecepatan gerak perahu merupakan penjumlahan dari kecepatan gerak perahu dengan kecepatan air. Dalam gambar terlihat bahwa arah arus dan arah perahu saling tegak lurus, sedangkan arah perahu dapat kita cari menggunakan rumus theta sama dengan arcus tangen dengan kecepatan arah arus per kecepatan perahu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Trilika Wulandari. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga dalam jungkat-jungket. Tapi kita lihat bahwa terdapat dua orang yang sedang menggunakan jungkat-jungket, di mana bidang miring pada saat bermain jungkat-jungket menggunakan vektor agar anak yang bermain tidak jatuh pada bidang miring tersebut. Dapat kita lihat pada gambar yang sebelah kiri, yang paling atas terdapat jungkat-jungketnya yang sama lurus, yang di bawahnya miring ke kanan, yang di bawahnya agak miring ke kiri. Itu bisa kita menggunakan vektor dalamnya. Yang keempat yaitu memanah. Pada saat anak panah ditarik dari busurnya, arah gerak panah ditentukan dengan menentukan vektor dari kedua daya tarik tali di kedua ujung busur tersebut. Nah, dapat kita lihat ada satu orang wanita yang sedang memegang busur dan anak panah. Nah, kalau kita melihat dari bidang anak panahnya yang mulainya yaitu lurus, seperti yang saya tunjukkan. Nah, setelah ditarik menggunakan tali busur, dia akan melengkung seperti ini. Nah, pada saat pelengkungan seperti ini, kita bisa menggunakan vektor. Yang kelima yaitu bermain layang-layang. Orang yang main layang-layang, maka arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus dengan orang yang bermain layang-layang tersebut. Seperti yang dapat kita lihat, ini anak yang sedang bermain layang-layang dengan layang-layangnya yang tidak selurus dengan arah anak tersebut. Nah, arah ini disebut dengan vektor.
Dan juga sehingga pengaruh vektor diperlukan agar orang yang bermain layang-layang tersebut dapat melihat layang-layangnya dengan jelas. Nah, seperti pada gambar ini adalah arah layang-layang tadi sesuai dengan gambar ini. Nah, yang ini adalah titik awalnya, ini titik akhirnya, dan ini ada arahnya. Nah, arah dari titik awal sampai titik akhir ini kita namakan dengan besar atau panjang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Meidi Chandra. Selanjutnya kapal selam. Pada kapal selam terdapat rongga agar air masuk dan keluar dengan air keluar sama dengan berat kapal. Dengan hal tersebut, kapal selam dapat mengapung. Namun, ketika rongga udara dibuka, maka volume air dalam rongga tersebut bertambah, yang mengakibatkan kapal selam tersebut tenggelam. Selanjutnya, penerapan vektor dalam bidang teknik sipil. Yang pertama, vektor digunakan dalam merancang bangun dasar arsitektur untuk perhitungan panjang, sudut, dan juga letak, seperti pada gambar. Lalu yang kedua, vektor digunakan untuk mengetahui perhitungan pasti dari rangka bangunan. Contoh, penempatan pilar bangunan, seperti pada gambar. Oke, selanjutnya contoh soal. Soal yang pertama, sebuah sungai lebarnya 0,62 mil, laju air dalam sungai adalah 6 mil tiap jam. Perahu Ahmad dapat melaju 20 mil tiap jam dalam air yang tidak mengalir. Dengan arah manakah perahu harus ditunjukkan apabila Ahmad ingin sampai di seberang sungai pada sebuah titik yang garis hubungnya tegak lurus arah aliran? Berapa waktu diperlukan untuk menyeberangi sungai? Penyelesaiannya kita tentukan terlebih dahulu alfa pada gambar di samping. Karena sin alfa sama dengan 6/20, maka alfa itu sekitar 17,46 derajat. Kemudian kita tentukan panjang W, yaitu laju kapal yang searah dengan kecepatan V. Panjang W sama dengan 20 dikali cos 17,46 derajat. Itu sekitar 19,08 mil per jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyeberangi sungai adalah T sama dengan 0,62 per 19,68, itu sekitar 1,95 menit. Lanjut contoh kedua. Sebuah peluru ditembakkan dari titik asal dengan arah sudut theta, yaitu sudut antara arah tersebut dan sumbu X positif. Laju awal adalah V0 kaki tiap detik, terlihat pada gambar. Abaikan gesekan dengan udara, tentukan rumus untuk kecepatan Vt dan posisi Rt. Buktikan bahwa lintasan peluang adalah sebuah parabola. Percepatan yang diakibatkan oleh gaya berat adalah At sama dengan negatif 32 J kaki tiap detik. Syarat awal adalah R0 sama dengan 0. Dan V0 sama dengan V0 cos theta I tambah V0 sin theta J. Karena AT sama dengan negatif 32J, maka diperoleh VT sama dengan integral AT dt sama dengan integral dari 32 dt sama dengan negatif 32 TJ tambah C. Karena syarat awal R0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan V0 cos theta I tambah V0 sin theta J, maka diperoleh C sama dengan V0 cos theta I ditambah V0 sin theta J. Maka VT sama dengan V0 cos theta I tambah V0 sin theta negatif 32T J. RT sama dengan integral dari VT dt sama dengan T V0 cos theta I tambah V0 sin theta negatif 16T kuadrat J tambah K. Karena R0 sama dengan 0, maka K sama dengan 0. Sehingga RT sama dengan TV0 cos theta I tambah TV0 sin theta dikurang 16T kuadrat J. Untuk menemukan persamaan lintasan, variabel T dieliminir dari persamaan, sehingga X sama dengan TV0 cos theta, Y sama dengan TV0 sin theta dikurang 16T kuadrat. Sehingga diperoleh Y sama dengan tan theta dikali X sama dengan 4 per V0 cos theta dikuadratkan dikali X kuadrat. Sehingga ini merupakan persamaan parabola. Jadi terbukti bahwa
persamaan tersebut dari grafik tersebut adalah persamaan parabola. Jadi sekian untuk penjelasan mengenai penerapan vektor dalam bidang fisika dan kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.